Saya cuma mau apa namanya, mau minta tanggapan dari kakak-kakak apologet nih tentang apa namanya Rohingya. Kan tadi barusan disebut, jadi eh, gimana nih menurut kakak-kakak nih? Kan ada juga nih netizen-netizen yang kalau saya lihat di TikTok itu di beberapa yang menanggapi mereka tidak menerima eh, kalau kaitannya dengan hukum kasih, bagaimana itu Kak? Mohon tanggapannya ya, jawabannya. Terima kasih. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan saya, bagaimana kita bagaimana kita mau memandang atau mau menanggapi respon kalau misalkan Rohingya itu ada di daerah kita seperti itu? Apakah kita menerima atau menolak? Itu saja sih. Pertanyaannya itu. Terima kasih. Pertanyaanmu Ya. dari sisi apa? Dari segi kita sebagai orang Kristen, berdasarkan hukum kasih. Oh, hukum kasih. Oke. Kan di Terus dalam Alkitab kan hukum kasih itu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Yang saya mau mau pertanyakan, kita melihat dari hukum kasih itu dari segi kasih mengasihi sesama kita seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Oke, berarti kalau mereka tidak bekerja, maksudnya apa tadi kau bilang, untuk melihat untuk orang Rohingya, begitu? Ya, Ah, artinya tanpa memandang dulu mereka berasal dari mana. Anggaplah mereka itu dari daerah lain seperti itu, tapi namun tiba-tiba datang ke Indonesia minta pertolongan atau minta perlindungan lah istilahnya. Nah, Kan kemarin dengan kabar kan seperti itu. Jadi bagaimana nih untuk tanggapan dari kakak-kakak apologet? jadi menurutku hukum kasih berlaku untuk mereka. Kalau bicara hukum kasih kan istilahnya berlaku untuk semua ya, untuk sesama manusia, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang dari suku mana, dari mana. Oke. Nah, yang jadi Terus pertanyaan saya, kalau menurut Fresh itu bagaimana menurutmu? kalau menurut dari saya sebagai seorang Kristen ya, saya bakal menerima mereka. Oke. Kau siap menumpang berapa orang? Semampunya, Pak Bom. Kalau begitu kau besok daftar di perkantoran, kantor imigrasi, kau mendaftarkan diri untuk menerima setiap 10 orang. Hukum kasih. Oh. Nanti mereka tidak kerja, kau kasih makan saja. Makasih, amasing. Kamu mau begitu? Boleh begitu sih, tapi masalahnya begini Pak. Kalaupun memang mereka tidak bekerja kan kita boleh, artinya boleh memberikan surat terbuka lah untuk para pemerintah bagaimana mereka itu bekerja atau seperti apalah agar mereka benar-benar bisa berguna di Indonesia kita seperti itu. Kamu sudah ikut dengar berita nggak kalau mereka itu sudah diberikan rumah, tempat kerja di negeri mereka, tapi mereka tidak mau? Sudah sih Pak, sempat Ya, akses mereka itu, itu tidak mau bekerja, maunya makan enak saja. Nah, kira-kira menurutmu kalau orang malas kerja, boleh nggak dikasih makan? Menurutmu? Tidak. kalau Terus menurut Ibu Ana, saya sih, kita bicara Alkitab sekarang, udah. Iya, Tenang, iya. Kau tanya sama Master ini. Tanya. Iya, betul, Sekarang betul. kau pertanyaanmu hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia kan? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan selanjutnya, betul? Iya, ya. Kemudian dalam hukum yang terutama Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, khususnya ayat yang kedua 38. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu, oke? Nah, sekarang pertanyaanmu, apakah kasihi kita? Nah, pertanyaan saya sama kau, kau berani menampung orang yang tidak makan, tidak kerja dikasih makan? Berani? Kalau kita sebagai orang Kristen kan seharusnya seperti itu ya Pak. Oh begitu, orang Kristen ya. Coba kau baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. Coba kau baca. 2 Tesalonika. Terima kasih banyak Abang Le. Bentar Pak, Amazing, thank you. saya ambil Alkitab dulu ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, coba kau baca. Ini kata firman Tuhan, bukan kata Pak Bobo. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika
seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, berarti kalau orang tidak bekerja jangan dikasih makan. Ya betul sih Pak. Betul toh, itu ayat yang bilang tuh. Sekarang kalau mereka tidak bekerja, kau mau kasih makan? Kalau menurut saya sih, ya saya kasih makan. Ini pribadi ya Pak. Kalau begitu pribadi, kau melanggar firman Tuhan, kau jadi Tuhan lagi. Kalau begitu saya izinkan kau namamu siapa, kau DM saya, nanti saya akan DM ke teman-teman bahwa kau siap menampung 10 orang. Ya boleh, tapi kan saya juga ya rakyat biasa. Saya hanya mau meminta. Bukan masalah rakyat biasa. Kau kan mau jadi hukum kasih, kau membantu orang, silakan kau kasih makan. Berarti kau tidak berhikmah. Nah sekarang kalau begitu pertanyaan seperti ini Pak. Kalau misalkan kita nggak kasih makan, bagaimana dengan nasib mereka? Apakah dibiarkan mati? Emangnya yang mereka itu mau mati itu kau yang menentukan mati? Enggak, bukan kita. Karena kita tidak memberi makan ya karena alasannya kan mereka tidak bekerja. Sekarang kamu ada uang berapa? Kamu buktikan, kamu kirim ke pemerintah. Kamu ada uang berapa? Kamu mau sumbang untuk mereka? Saya sudah sempat kirim kemarin Pak, kan ada buka donasi toh kemarin. Ya sudah, kau lakukan saja toh, kau kirim toh. Iya. Kalau kau merasa kau berangkat ke sana, kalau kau mau, kau merasa begitu, kau berangkat ke sana, kau mengatur terjun dalam Barnas toh, Barnas untuk bantuan itu. Kau mendaftar di kantor dinas sosial, coba. Kau ke kantor dinas sosial, kau daftarkan dirimu, baru kau siap berangkat ke sana. Ya. Gitu ya, itu tadi pilihan Kakak Bariso ya, pilihan. Dia mau sengsara atau enggak, kan sudah diberikan tempat, sudah diberikan kerja. Tapi dia nggak mau, itu kan pilihan mereka. Kasih itu kita jangan jadi orang yang bodoh, Kak. Kita juga harus menggunakan hikmat yang berasal dari surga. Kita boleh mengasihi. Loh, kalau ada yang tidak bisa makan betulan dengan kesengsaraan mereka yang nggak ada kerja dan lain sebagainya, bahkan saudara-saudara kandung kita, sepupu, sanak saudara kita yang ada di sini masih banyak yang melarat. Kenapa kita pikirkan yang jauh-jauh kayak begitu? Mengasihi sudah pastilah kita doakan mereka juga gitu. Kita bisa ya berikan semampunya. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita perhatikan itu ya lingkaran dalam rumah dulu. Kalau betul-betul di dalam rumah saudara sanak saudara kita sudah mapan betul-betul ya boleh. Seperti apa yang tadi kakak bilang itu. Mau memberikan makan kek, mau menampung mereka kek, silakan ya. Untuk Bunda Hana sendiri, Bunda Hana paling demen tuh namanya pelayanan kasih ya. Karena Bunda Hana melayani kasih di NTT sini. Nah, namun Bunda Hana juga harus menggunakan hikmat yang berasal daripada surga. Bagaimana supaya kita jangan Begini saja, Pak Rison. Saya ada kenal panti asuhan. Iya. Ya. Kamu punya dana berapa? Saya kirim. Nanti kamu tolong hubungi panti asuhan ini ya. Daripada kamu, haleluya, masih berkati. Daripada kamu tolong nanti DM saya kasih kamu nomor telepon. Siap. Kamu nggak usah bantu Rohingya. Lebih baik kamu bantu bangsa Indonesia dulu. Ya. Yes, amin. Kamu bantu anak-anak yatim piatu. Kamu nanti saya kasih kamu nomor teleponnya. Saya juga sudah sering-sering bantu sih Pak ya. Cantumkan Pak, Bukit Doa. Haleluya. Nanti di DM nggak apa-apa, nanti saya DM juga Pak. Daripada kamu bantu orang boleh. Soalnya kan kemarin saya juga kan baca ayat Alkitab nih di Lukas 6 ayat 35 yang tertulis di sini, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Amen. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka kamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Jadi saya garis bawahi di sini, saya garis bawahi di sini sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Bagaimana tanggapan itu, Pak? Gini. Tapi itu bentar. Iya. Ketika kamu mendoakan mereka agar kamu menyerahkan mereka kepada Bapa kita, agar mereka dipelihara, itu adalah kasihmu. Kamu jangan berpikir sekalipun kamu punya banyak uang, kamu jangan berpikir kasih itu dilihat dari uang yang kamu berikan. No.
Percuma kamu memberi banyak, tapi kamu tidak punya divine connection dengan Tuhan untuk menyerahkan mereka kepada Tuhan. Itu nggak berguna. Ya. Jadi kalau dikatakan kasihilah mereka yang bahkan tidak tahu berterima kasih, betul bro. Kalau ada orang kamu bantu tapi mereka tidak berterima kasih kepadamu, kasihi mereka, doakan mereka kepada Bapa. Bapa, mereka tidak bersuka cita atas apa yang aku beri. Maka biarlah segala sesuatu terjadi bagi kemuliaan Tuhan. Amen. Itu artinya kasih itu relasional bro, itu relasi yang diberikan kepada kita. Allah mengasihi kita, ada objek yang dikasihinya. Itu namanya kasih. Jadi bagaimana kita mengasihi orang-orang itu? Kita mengasihi orang Rohingya sebagai manusia, tentu. Oleh karena itu kita bawa mereka dalam doa. Kamu tentu tahu betapa banyaknya gereja yang mendoakan mereka agar keputusan terbaik diberikan kepada mereka. Artinya orang Kristen itu menyerahkan sepenuhnya orang Rohingya itu kepada kedaulatan Allah. Itu tanda kita mengasihi mereka. Bukankah kasihi Allahmu, kasihi sesamamu? Kalau kita mengasihi sesama, kita serahkan mereka kepada Allah. Karena kita yakin bahwa mereka itu hidup di dalam naungan Allah. Jadi kamu jangan mengukur kasih itu dari apa yang kita beri kepada mereka secara material, bukan. Kamu ingat perumpamaan janda dan orang Yahudi yang memberi persembahan? Janda itu memberi sedikit uangnya, tetapi orang Yahudi itu memberi banyak. Tapi apa kata Yesus? Sesungguhnya janda inilah yang lebih kaya. Dia tidak melihat jumlahnya, tapi dia melihat motivasinya. Kenapa ia memberi? Ketulus atau tidak? Kamu pun begitu. Kita mengasihi Rohingya itu bukan dengan apa uang atau segala macam yang kita beri, tapi motivasi kita kepada Allah. Apakah kita menyerahkan mereka kepada Allah atau tidak? Kalau kita dengan rendah hati meminta kepada Allah, ya Bapa, pedulikanlah mereka sebagaimana Engkau memperdulikan kami. Maka itu kita artinya mengasihi mereka dengan menyerahkan mereka kepada Allah. Kamu berikan uangmu sebanyak apapun, hanya mengandalkan itu, tapi kamu tidak doakan mereka kepada Allah, kamu sedang mengandalkan dirimu sendiri. Itu bukan kasih namanya. Ingat, kegagalan mengasihi Allah adalah kegagalan mengasihi sesama. Kegagalan mengasihi sesama adalah kegagalan mengasihi Allah. Makanya tadi betul kata Pak Bombom, bahwa apa? Pelajari dulu kasih itu dengan baik. Kasih itu berhikmat. Kamu perlu kelola uangmu, kalaupun kamu punya uang, itu syukur dan berkat daripada Allah. Kamu harus bersyukur untuk itu. Tapi kamu harus tahu prioritas kamu kemana saja. Yang tahu itu hanya kamu. Kalau ada saudara kita yang lebih membantu, lebih membutuhkan, lebih baik kamu salurkan kepada itu. Rohingya udah ada UNHCR, ada instansi lain, itu sudah banyak yang bisa membantu mereka. Tapi panti-panti dan lain-lain yang Pak Bombom katakan, apakah ada yang mempedulikan itu? Tentu ada, tapi nggak sebanyak atensi yang diberikan kepada Rohingya itu, gitu loh. Coba Pak Paris, coba kau baca Yakobus 1 ayat 27. Coba. Yakobus 1 ayat 27. Oke, sebentar. Daripada kau pikir Rohingya toh, nanti saya kasih kau nama ini ya, coba. Bentar Pak. Yakobus 1 ayat berapa? 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Amin. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Ya. Haleluya. Jadi nanti kau hubungi panti asuhan Bina Kasih. Ya, nanti kau DM saya, nanti saya kasih nomor ya. Kau hubungi panti asuhan Bina Kasih. Lo nembak lo namanya Pak Bombom. Siap. Tapi memang saya apresiasi ya sama jawaban dari Pak Bombom dan juga Kak Elia. Tapi memang bukan berarti saya memberi itu tanpa kasih ya. Artinya iya, kau memang tanpa kasih. Cuma artinya kan begini, ada jalurnya. Ketika kita mengasihi mereka, bukan berarti kita membiarkan mereka. Ketika kita memberi mereka, artinya motivasi kita, seperti yang Kak Elia katakan betul ya, artinya kita mengasihi mereka dan mendoakan mereka agar mereka juga artinya punya kesadaran
dan juga keinginan kita dan harapan kita mereka itu sadar dan tahu bagaimana punya kesadaran untuk istilahnya bekerja lah seperti itu. Artinya bukan berarti juga saya memberi tanpa adanya motivasi, ya hanya sekedar memberi dan membiarkan mereka. Yang penting mereka sudah dapat uang makan atau seperti apa. Tapi motivasi saya juga kan memberi mereka karena mengasihi dan juga mereka punya kesadaran bahwa kebaikan kita juga harus mereka balas dengan cara, contohnya merespon dengan bekerja seperti itu. Gitu ya. Ya.